Pemirsa NASA di seluruh Nusantara, saat ini tim NASA berada di areal kebun sawit, tepatnya Kebun Lisa, Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Total luas kebunnya ini berapa hektar, Pak? Yang produktif sungguh-sungguh bisa menghasilkan dan bisa dipanen itu hanya 48 hektar. 48 hektar. Pak Toyo ini bisa menjelaskan benih yang dipakai dari mana dulu asalnya, Pak? Kalau yang udah ditanam ini ya benih kombinasi campur ya. Campur, ada yang lokal, ada yang dari Begri dulu Pak ya. Dari Begri atau dari PTP. Terus kalau yang di A3 itu khusus untuk membenih sendiri itu dari Marihat. Pak, rata-rata umur tanaman sawit yang di lokasi sini berapa tahun? Ini tahun tanam 99. Tanam 99 untuk yang seperti ini. Terus yang untuk di A1 dan A3 itu tahun 2001. Kemudian produk NASA yang dipakai apa saja, Pak Toyo, selama aplikasi produk NASA di sini? Ya power nutrisi, terus NASA, hormonik, sama aero perekat. Kan aplikasinya caranya bagaimana, Pak? Ya untuk power nutrisi ini dicampur pakai air ya, satu botol ini untuk 20 tanaman ya. Kita makainya satu tanaman itu satu gayung kurang lebih 1 liter. Jadi ini diaplikasikan 20 liter air dicampur dengan 20 liter air, dan untuk ini ditakar dalam dalam satu batang itu 3 tutup. Jadi ini 3 tutup dikalikan 20, 60 tutup untuk 20 batang. Hormoniknya, Pak? Hormoniknya 1. Satu berarti 100 cc, Pak ya? 100 cc. Aeronya, Pak? Itu 2 tutup. Berarti 20 cc. Iya. Kemudian ini diberikan dalam interval 1 tahun sekali. baru diberikan lagi, Pak ya? Diberikan. Padahal idealnya kan 4 bulan sekali ya, Pak ya? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Pemupukan NPK atau urea SPK itu rutin, Pak ya? Ya dalam hal ini kendalanya itu Pak. Jadi untuk pemupukan itu tidak bisa rutin. Yang seyogianya itu 1 tahun 2 kali. Nah, ini hanya 1 tahun sekali. Untuk NPK-nya juga, Pak ya? Untuk NPK-nya. NPK-nya ini berapa kintal atau berapa ton per hektar? Bisa ini diberikan untuk informasi, Pak? NPK-nya sebelum pakai produk NASA itu rata-rata 3,5 sampai 4 kintal per hektar. Setelah pakai NASA, Ya, setelah pakai NASA, kita pakai NASA yang pertama itu 50%-nya, jadi separohnya untuk NPK-nya dan separohnya itu untuk NASA. Dengan budget tetap ya? Iya. Pada tahun 2007 ini itu kita meningkatkan untuk yang NASA. Jadi NASA-nya mencapai 60% untuk Dari NASA. budget yang Dari budget dianggarkan, Pak ya. ya? Dirasakan bagaimana walaupun 1 tahun sekali ini bagaimana Ya, hasilnya, walaupun 1 tahun sekali itu saya rasakan ya untuk perkembangannya itu memang ya lebih bagus kan gitu. 2 bulan setelah pemakaian gitu sudah kita bisa lihat kalau masalah untuk daun itu hijau Pak ya, daun itu bisa hijau mengkilat gitu ya, sampai kayak seperti berminyak itu 3 bulan menginjak 4 bulan berikutnya setelah pemakaian itu bunga mulai muncul. Itu untuk mulai bunga muncul ya. Jadi mulai bunga muncul, buka seludang ya. Jadi yang namanya buka seludang dia udah mulai pecah, timbul bunga betina. Itu 4,5 sampai 5 bulan itu bisa dipanen. Proses untuk penuaannya itu lebih cepat ya. Kalau seharusnya memang 5,5 bulan itu ya, yang tahun yang lalu itu bisa 5 bulan, 4,5 sampai 5 bulan kita udah bisa panen. Jadi bobot juga nambah kan itu. Buahnya bisa muter kan ya, dia jadi rata ya, rata. Kualitas untuk buah ya, yang pertama itu yaitu hitam mengkilat ya, jadi kayak berminyak itu. Jadi kalau kita lihat itu kena sinar matahari bisa berkilau-kilau gitu ya. Yang itu yang pertama, yang keduanya itu yang jelas besarnya itu nambah gitu, nambah besar, nambah panjang kan itu. Terus kalau di pabrik itu prosentasenya, kalau dulu belum pakai NASA kita kena 12% sampai 17% untuk potongannya itu. Potongan apa itu, Pak? Untuk bobot total refraksinya. Iya. Refraksi. Ya, jadi kurang bagus lah buah atau dan sebagainya. Nah, dengan pakai ini kita hanya kena potongan 3, paling tinggi 4%. Berarti ini betul-betul meningkatkan kualitas, ya, Pak ya? meningkatkan kualitas. Baik. Secara kuantitas meningkat, Bapak. Tadi sudah ditimbang kira-kira per TBS ini? TBS. Nah, untuk yang tahun 2007 ini sudah bisa mencapai rata-rata
17 kilo per tandan. Jadi ini dipukul rata dari mulai besar kecil itu bisa mencapai seperti itu. 17 kilo Iya, per tandan untuk TBS ya tandan. Pak ya. Kalau Baik. yang batang besar, Yang batang besar ya. Iya. itu bisa 27. Iya. 27 Iya, kilo. Rata-rata itu. Tapi kalau dibuat rata-rata 17. Iya, Jelas, karena besar kita kecil ya. besar kecil ya Artinya dari yang segala tahun umur. Ya. Lain Padahal biasanya 2006 itu hanya yang 8. 2006 8. 8, berarti bisa 2 kali lipat peningkatan kuantitas bobotnya. Iya, untuk analisa untuk yang produksi, yaitu untuk yang pakai NASA itu dapat 8 Per bulan. bulan apa sampai bulan apa Pak? Bulan Januari sampai bulan Agustus. Selisih produksi 4,3 ton. Atau tepatnya Pak? Tepatnya 4.304 kilo. Bagaimana kecenderungan kebun-kebun yang tidak pakai NASA pada bulan-bulan yang sama ini Pak? Jadi perlu kami tambahkan bahwa pembanding kami itu dengan kebun yang mengitari kebun kami. Ya. Itu ada kebun Sinarmas, ada kebun punya Pak Wisma di sana 200 hektar. Sedangkan kebunnya Sinarmas itu ada 350. Pada bulan yang sama itu kita masih buah hampir normal, ya, Itu menghasilkan bisa hampir di normal. bulan apa Pak? Ya, ini pada saat kemarin bulan Bulan Juni. Juni ya. Iya, Juni Juni. itu bagus sekali produksi Iya, kita. produksi Sementara di sana masih ngetrek ini ngetrek. gitu loh. Artinya pohon tidak bisa menghasilkan buah. Juni Pak, Juni. 2007. Iya, Juni 2007. Jadi beberapa sekeliling kebun ini Iya, termasuk iya. yang milik Sinarmas dan Iya, juga Pak Wisma, tadi. itu tidak keluar bunga, tidak keluar buah. Iya. Sementara yang Pak Simbolon Pak ini Simbolon itu kita hampir normal panennya. Jadi Juni. cukup baik gitu loh. Juni, Juli sampai bahkan September ini Pak ya. Itu masih. Gitu. Nah, September ini rupanya efek dari aplikasi NASA yang pertama itu sudah kurang karena kemarau. Nah, kemudian efek dari aplikasi NASA yang kedua yang kita aplikasikan bulan April 2007 ini baru mulai muncul. Ya, pada saat awal September ini. Bisa dikatakan tadi sesungguhnya yang pakai produk NASA ini bisa bertahan buahnya sampai di luar musim gitu Pak ya. Iya, iya. Baik. Kemudian Pak, dari faktor tanah Pak, ini kan diberikan disiramkan ke tanah ya Pak ya. Bisa diamati nggak Pak faktor tanahnya Pak? Ya kalau sekarang bisa kita lihat di sekeliling piringan itu kan hitam-hitam. Jadi itu bekas siraman NASA. Ya, jadi dia tambah gembur gitu loh. Fungsi NASA karena itu pupuk organik. Jadi NASA ini memberikan unsur yang relatif lengkap karena pupuk makro yang dari pabrik ya NPK ini memang ya hampir-hampir tidak mengandung pupuk mikro. Nah, dengan diberikannya pupuk NASA ini unsur mikro yang diserap tapi tidak pernah kembali. Nah, ini kita tambahkan kepada sekitar tanah di sekitar tanaman itu. Dan tadi sempat disinggung Pak Toyo penggunaan budget atau anggaran yang tadinya untuk beli pupuk total itu akhirnya dibagi dua, 50% untuk NPK, 50% untuk NASA. Artinya penggunaan NPK penghematan berapa? 50% Pak? Iya, 50%. Penghematannya Pak ya? Nah, tapi dengan penghematan 50% ini tampak jauh lebih baik Pak ya? Iya. Gangguan hama penyakit tanaman? Kita kualan untuk apa itu namanya hama ulat api ya, yang menghabiskan daun. Terus dengan hama ulat nerataba namanya. Jadi dia menyerang buah muda. Jadi buah muda itu bisa bukan busuk tapi di situ dia bikin rumah. Kalau memang itu nggak segera diatasi, dia akan habis buah muda itu kan gitu. Nah, setelah ini saya rasakan memang dari tahun 2006 ke sini saya kayaknya nggak pernah nyemprot yang namanya pestisida, insektisida. Dan itu iya. 2006 ini setelah pakai produk NASA Pak. Nah, ini tentunya sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanaman dari serangan penyakit maupun hama Pak. Ya. Gitu Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin bisa kita ingin dapatkan informasinya adalah analisa biaya, analisa ekonomi Pak. Analisa ekonomi bisa membandingkan itu tanaman sawit yang pakai NASA dengan tidak pakai NASA pada waktu yang sama Pak. Ini kita hitung per hektarnya Pak Toyo. Bisa Pak Toyo jelaskan pemupukan yang diberikan yang tidak pakai NASA
Iya. dengan pemupukan yang diberikan yang pakai NASA, Pak. Silakan, Pak. Untuk biayanya tetap NPK dikurangi 50%-nya untuk beli NASA. Untuk analisa untuk yang produksi yaitu selisih produksi 4.304 kilo Dengan harga dengan harga 1.400 per apa itu, Pak? per kilo. 1.400 per kilo, sehingga untuk ini yang pakai NASA itu untuk penambahan pendapatan atau hasil itu 6.025.600 per hektar per 8 bulan. Pengalaman Bapak yang baik ini tentunya juga ingin diikuti oleh pekebun sawit di Indonesia, wilayah Indonesia lainnya, Pak. Pengalaman saya setelah pakai NASA ini hasilnya lebih baik dibanding sebelum pakai NASA. Baik, terima kasih Pak Toyo ya. Nah, terakhir Pak Pur, ini Pak Pur bisa menambahkan Setelah melihat aplikasi pertama pakai NASA pada kebun Pak Simbolon dan beberapa tanaman punya kebun saya, dan saya melihat hasilnya cukup baik, kemudian saya laporkan kepada masing-masing pemilik, baik Pak Simbolon maupun Pak Bisma, itu beliau memutuskan supaya diaplikasikan untuk seluruh kebun. baik. Jadi Ya. saat ini Ya, di bulan September 2007 ini seluruh kebun yang Bapak kelola yang Ya. ratusan hektar itu ya, sudah pakai produk memakai NASA. produk NASA semua. Demikian pemirsa NASA dari Provinsi Lampung, reporter Joni dan kameramen Happy melaporkan. Terima kasih. Salam NASA.